Baik, terima kasih Mas Gani borongannya. Aduh, kayak kontraktor gitu. Oke, baik teman-teman kita lanjut ya. Jadi di sini lanjut ke bahan pencemar makanan. Kita akan lihat apa-apa aja sih yang jadi bahan pencemar terhadap makanan. Oke, kembali flashback ke peraturan perundang-undangan kemarin ya, materi pertama kalau nggak salahnya. Jadi di Undang-Undang 18 tahun 2012 tentang pangan itu ada pasal atau poin-poin yang menyebutkan keamanan pangan. Jadi keamanan pangan itu adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan terjadinya cemaran, baik cemaran biologis, kimia, atau cemaran benda lain. Benda lain ini biasanya kita sebut cemaran fisik. Ya, tentunya dapat mengganggu jika terjadi cemaran itu masuk ke makanan, tentunya dapat mengganggu, merugikan, bahkan membahayakan kesehatan manusia dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga untuk aman dikonsumsi. Kenapa disebutkan dengan agama dan budaya? Kita Indonesia biasanya masih lebih apa ya, lebih masuk akal menurut saya jenis makanannya. Tapi tidak bisa kita paksakan untuk misalkan pergi ke Vietnam. Ada yang makannya apa ya? Makannya kayak di Cina lah, makan anak tikus segala macam gitu ya. Itu nggak bisa. Ini khusus untuk Indonesia. Untuk Indonesia tentunya kita nggak bisa juga maksain, oh nggak boleh makan itu karena begini-begini. Tidak, karena mungkin budaya mereka memang memperbolehkannya selama jenis makanan itu yang menurut kita tadi tidak lazim, tetapi bagi mereka adalah hal biasa, makanan tadi harus dalam keadaan aman dikonsumsi. Itu intinya. Ya. Jadi prinsip dari hygiene sanitasi pangan itu adalah memastikan pangan yang dikonsumsi itu aman. Kami orang kesehatan tidak bisa berbicara hygiene sanitasi itu dia halal atau haram, tidak. Karena kembali tadi keyakinan dan budaya masyarakat. Apapun yang memang bisa dikonsumsi oleh masyarakat dan menurut budaya dan keyakinan mereka, silahkan, tetapi harus aman dikonsumsi. Ya, amannya tadi dari segi apa hygiene sanitasinya terpenuhi, proses pengolahannya aman gitu ya, tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya. Nah, ini jenis pangan yang beredar di pasaran. Ada pangan segar seperti gambar paling kiri, ada pangan olahan di kemasan, ada pangan siap saji. Nah, kalau teman-teman domainnya adalah di pangan siap saji, harus jadi fokusnya kemana? Bahan bakunya, bahan campurnya, ingredient itu kan apa namanya, bahan kandungannya atau penanganan dan pengolahannya. Kita lihat di sini. Ya, ini masalah kemarin saya rasa udah ada ya di apa materi pertama. Kenapa harus ada hygiene sanitasi pangan? Ini karena ada kasus masih tingginya kasus keracunan makanan akibat konsumsi pangan yang kurang baik atau tidak aman untuk dikonsumsi. Ini masalah utamanya. Terjadi cemaran mikroba atau mikrobiologi atau kuman karena rendahnya kondisi hygiene sanitasi. Terus masih terjadi cemaran kimia karena bahan bakunya sudah tercemar. Ya. Contoh misalkan tadi tercemar pestisida gitu, karena ternyata sayurnya pada saat membunuh hama itu menggunakan pestisida. Pestisidanya terlarang lagi, tidak bukan pestisida yang aman aman untuk tumbuh-tumbuhan atau untuk produk pangan. Terus penyalahgunaan bahan berbahaya pada pangan itu biasanya kita kenal dengan BTP, bahan tambahan pangan. Baik warna, baik pengawet atau sejenisnya seperti pemanis buatan gitu ya. Ya, jadi ini masih sering terjadi. Kami di kesehatan selalu melakukan pengambilan sampel melalui teman-teman puskesmas setiap bulan puasa Ramadan. Sebentar lagi bulan depan insya Allah teman-teman akan turun kembali. Yang kami temukan rata-rata adalah pangan-pangan takjil itu ternyata masih banyak mengandung hal-hal seperti di atas. Ya, kami temukan yang cincau mengandung boraks agar kenyal. Kami temukan mie kuning yang pakai methyl yellow agar kuningnya segar. Kami temukan
bakso yang pakai boraks biar kenyal, tahu biar kenyal gitu ya. Jadi ini memang masalah utama di keamanan pangan yang harus kita sama-sama lakukan upaya untuk mencegahnya gitu ya. Karena teman-teman kemarin belajar ya, 3 pilar itu ya, produsen makanan, pemerintah, dan konsumen itu harus saling kerjasama. Jadi si konsumen juga harus pintar milih makanan yang baik itu seperti apa. Nah, pangan itu menjadi tidak aman karena cemaran-cemaran yang masuk ke pangan tadi, ke makanan tadi. Ini ada beberapa jenisnya. Kategorinya ada biologis berupa kuman, virus, dan jenisnya. Ada kimia, mungkin tadi sisa pestisida pada pupuk ya, atau pembasmi hama di tanaman. Ini bahan-bahan plastik fisik, atau ada strep plus, ada tusuk gigi, ada karet, ada rambut, dan bahaya lainnya. Ini biasanya bahan tambahan pangan. Harus bebas dari semua ini, baru dapat dikatakan pangan itu aman untuk dikonsumsi. Oke, cemaran fisik, ya, potongan kayu, seperti saya bilang tadi, makanya tidak disarankan lagi menggunakan talenan kayu, karena begitu kita iris-iris itu makanan di atas talenan kayu, potongan kayunya cepot masuk, ikut ke dalam, misalkan tadi motong sayur gitu ya, sayur bayam gitu, ada di dalam sayur bayamnya, kekunyah sama si customer, dikirain batang bayam, ternyata potongan kayu. Pecahan kaca, potongan logam, potongan tubuh serangga, ini sering nih. Makanya dilarang, tidak disarankan lagi menggunakan lampu penangkap serangga itu loh, penangkap lalat itu, fly catcher itu ya bahasanya ya, fly catcher ya. Itu yang model lampu neon yang dikasih kawat itulah. Itu tidak boleh lagi. Kenapa? Jika di bawah ada proses pengolahan atau memang meja makan customer, di atasnya ada lampu itu, lalatnya terbang, hinggap di situ, itu kan listrik ya, setrum ya. Itu lalat akan pecah. Itu. Begitu dia pecah, pecahan tubuhnya jatuh ke bawah. Ya, makanya sekarang disarankan untuk menggunakan perangkap serangga itu yang dengan lampu itu model lampu yang kayak lampu-lampu tidur di hotel itulah. Jadi kayak mangkok setengah terbalik gitu. Jadi lalat ataupun binatang lainnya akan tertampung di wadah itu, tidak akan jatuh ke bawah sehingga mengkontaminasi makanan atau proses pengolahan makanan. Bisa terjadi kerikil, pasir ya, biasa dari beras gitu ya, atau bisa plastik, potongan bungkusan atau tali ikatnya, bisa rambut. Kenapa ini berbahaya? Dapat melukai usus, bahkan menutup jalan napas dan pencernaan. Ya. Kalau streples masuk ke telan sama kita, nasib nggak bagus, streples ujungnya nyangkut di usus, ususnya luka. Waduh, ya bahaya ya. Oke, lanjut. Nah, ini contoh. Ini baru beberapa saat yang lalu saya baca-baca berita. Tahu? Ini ular. Sama kangkung ke saru ya. Saya nggak tahu ini kejadian di mana. Kemarin sih diposting di media sosial katanya. Anak ular kecil seperti ini terus ke saru sama kangkung. Ya, kebayang nggak? Ini pencemaran fisik ini. Ini rambut nih. Ada rambutnya. Ya. Kata customer kita, Pak, saya pesan nasi goreng nggak pakai rambut, gitu kan? Gak enak kita dengarnya nanti. Kedua, cemaran biologi atau kuman atau mikroba. Sumber-sumbernya itu biasanya dari air tercemar, ya. Penggunaan air sumber air kita, air ledeng, apa namanya, air bersih kita tercemar, bisa dari debu, bisa dari lalat kecoa, ya, serangga, bisa dari tikus, bisa dari kucing, misalkan lagi miara kucing gitu. Makanya saya pernah temukan restoran yang ruang makannya ada kucing, saya bingung. Karyawan restonya cek-cek aja gitu, seperti hal biasa. Harap diingat, tidak semua orang itu bisa menerima keberadaan kucing. Ada orang yang parno sama kucing. Ya, nanti kalau dia parno, dia takut, terjadi kehebohan, dia malu, waduh, nanti dia masukin medsos, resto kita jelek namanya. Ya, seperti saya bilang tadi di atas,
memperbaiki reputasi yang jelek itu, yang rusak itu sangat susah dibanding kita membuat usaha baru. Terus dari peralatan yang kotor, tangan yang kotor, habis ngolah makanan misalkan megang daging, megang telur, megang ikan, nggak dicuci dengan bersih, pegang sayur gitu ya, itu bisa. Karena misalkan si daging atau si ikan tadi punya mikroba atau kuman pindah ke sayur. Dari si yang mengolah, misalkan untuk penjajah makanannya, ya, karena tadi personal hygiene-nya kurang, atau dari bahan pangan mentahnya sendiri, itu bisa. Ya, karena biasanya pangan mentahnya kan mungkin sudah mengandung bakteri, nah, proses pengolahannya tidak steril, tidak bersih, tidak baik, akhirnya bakterinya tetap terbawa sampai disajikan ke meja makan. Bisa juga dari tanah, feses ini kotoran manusia. Nah, kok bisa kena kotoran manusia? Bisa. Ya, contohnya personal hygiene-nya kurang dari kamar mandi, habis buang air besar, tidak cuci tangan dengan bersih, megang makanan. Atau misalkan proses tempat pengolahan makanan terbuka, ada lalat dari luar, entah dari mana, injak itu feses, hinggap di situ lalatnya, kakinya 6, terus dia hinggap ke makanan kita, stempel kakinya ada 6 di makanan kita. Dianya bolak-balik 10 kali, ada 60 stempel kakinya dia. Dia bawa temannya 10, kalian 10 lagi. Kalau kita ambil mikroskop, warnanya udah kuning gitu. Nah, karena feses sudah pindah ke itu semua. Oke, pada tubuh manusia, itu ada kulit, rambut, ya, personal hygiene kemarin belajar ya. Nggak boleh ngupil, nggak boleh meludah, semacam. Nah, mikroba itu dapat berpindah ketika orang bersin atau menyentuh sesuatu. Makanya tangan yang tidak bersih tadi pegang makanan, bahan makanan, misalkan pegang sayur, tapi sayurnya disajikan dalam keadaan mentah, itu sudah pindah bakterinya ke situ. Bersin, makanya pada saat bekerja diminta menggunakan APD lengkap, menggunakan penutup kepala, menggunakan apron, menggunakan masker, ya. Oke, ini kita lihat sumber-sumber pencemaran. Kemarin sudah belajar ya di personal hygiene-nya. Oke. Nah, ini bahaya-bahaya mikrobiologis. Ada virus, ada bakteri, ada parasit. Virusnya biasanya yang paling umum adalah hepatitis. Beberapa waktu lalu ada kasus mahasiswa keracunan, bukan keracunan, KLB, kejadian luar biasa, angka kesakitan hepatitis di salah satu universitas di Bogor. Itu karena si penjamah ternyata positif hepatitis. Bakteri patogen. Jadi bakteri itu ada dua, ada patogen, ada non patogen. Dikategorikan patogen karena dia merugikan kesehatan. Disebut tidak, loh kalau gitu ada yang tidak merugikan kesehatan Pak? Ada. Contohnya apa? Bakteri-bakteri yang ada di minuman-minuman seperti Yakult, itu kan membantu proses pencernaan di dalam usus manusia. Nah ini ada Salmonella, Vibrio cholera, ya. Ada E. coli. E. coli ini saya nggak tahu ya, kalau mohon maaf kalau saya salah, tolong diluruskan. Tetapi sepanjang literatur yang saya baca, disebutkan E. coli hanya ada di dalam usus manusia. Di usus binatang nggak ada. Jadi kalau si makanan diperiksa positif E. coli, katanya dengan kata lain adalah si makanan telah tercemar kotoran manusia. Kok bisa? Itu tadi mungkin dari personal hygiene yang kurang, atau dari bahan makanan sendiri pada saat dari bahan bakunya yang dibawa menerima bahan baku yang sudah tercemar, atau dari lalat, kecoa, ya, yang bolak-balik ke makanan kita. Jadi bisa terjadi seperti itu. Atau air yang digunakan untuk mengolah tercemar oleh E. coli. Ya. Yang bisa Pak air bersih bisa, ya. Air perpipaan itu bisa. Pernah terjadi tahun 90-an akhir saya baru masuk kerja itu keracunan di Jakarta Barat, warteg, karyawan konveksi pada modar semua di situ. Ternyata dari air perpipaan ledeng. Loh kok ledeng Pak bisa? Ledengnya ada kebocoran. Kebocorannya di dalam aliran sungai ya sudah. Sungainya penuh E. coli. Ada Staphylococcus. Ada parasit, biasanya cacing. Ya, cacing gelang, cacing pita, cacing kremi yang paling banyak ada di makanan biasanya ditemukan kasusnya. Nah, tadi saya bicara pastikan botol atau kemasan tidak kembung. Inilah dia bahayanya. Ya. Ada Clostridium botulinum.
dia jika sudah banyak di dalam, dia akan mengembung seperti ini, kaleng mengembung. Jadi ibu-ibu yang beli susu buat anaknya, pastikan tidak penyok, tidak kembung. Jika kembung, khawatirnya sudah ada Clostridium botulinum di dalamnya, itu sangat bahaya. Ya, ini bisa lemas, vertigo, pandangan buram, kesulitan berbicara, sulit nelen, ya, karena sarafnya terserang, gagal nafas, sehingga menimbulkan kematian. Kalau sudah saraf nafas yang terserang, saraf saluran pernapasan, sehingga gagal bernafas, ya, tentunya akibatnya kematian. Biasanya ini ada di makanan produk-produk kaleng, kornet, sarden, jamur, ya, terus dan tanaman akar, contohnya salad kentang yang sudah dimasak, disimpan beberapa hari pada suhu kamar dengan anaerobik. Anaerobik itu maksudnya disimpan tanpa ada udara oksigen. Kalau aerobik dia butuh oksigen, kalau dia anaerobik dia tidak butuh oksigen. Ya, jadi disimpannya dalam keadaan tidak ada oksigen. Nah, itu biasanya bisa. Ingat tips, jangan membeli pangan dalam kaleng yang dalam keadaan kembung. Nah, untuk menghindarinya, pilih pangan olahannya, ya, seperti tadi, tidak rusak kemasannya, expired masih bagus, tidak kembung dan sebagainya. Masak dengan paling rendah suhunya 70. Kembali lagi ke danger zone tadi, ya. Dikhawatirkan dengan suhu yang tidak sampai 70, dia akan optimal berkembang biak. Di atas 70 dia akan mati. Segera konsumsi makanan yang telah matang. Setelah matang segera dikonsumsi. Biasanya di restoran kan seperti itu. Jadi datang pesan olah dan sajikan langsung disantap. Untuk makanan yang matang bisa disimpan, tetapi harus kurang dari 10 derajat atau di atas 60 derajat. Ya, jika diantaranya dikhawatirkan akan terjadi perkembangbiakan secara optimal oleh si kuman. Pemanasan kembali harus seksama, jadi pastikan makanan yang dipanaskan itu memang harus bisa dipanaskan, boleh dipanaskan, karena ada beberapa jenis makanan tidak boleh dipanaskan, ya. Karena jika dipanaskan terjadi mengeluarkan racun gitu, ya. Nah, panasnya juga harus sesuai dengan suhu. Jangan sampai dipanasin suhu masih masuk ke suhu danger zone, sama aja. Kumannya akan berkembang biak lebih optimal lagi di situ. Hindari kontaminasi silang, itu tadi pada saat mengambil atau menyajikan harus menggunakan alat yang steril, wadahnya juga harus bersih. Harus rajin cuci tangan. Setiap megang makanan yang mentah, mau pegang yang mentah lainnya, cuci tangan dulu. Bukan hanya sekedar basah, tapi pakai sabun, karena jenis makanan berbeda pula resikonya. Sayur-sayuran dengan daging dan jenisnya itu tentu beda resikonya, ya. Perlengkapan dan peralatan dapurnya harus selalu bersih. Setiap penggunaan selesai cuci, penuhi aspek-aspek pencucian. Nanti ada materi pencucian peralatan. Jadi kelihatannya nyuci tinggal celup gitu, ya, tapi harus ada yang harus kita ketahui. Bagaimana sih cara mencuci yang baik dan benar? Nanti dipelajari di materi selanjutnya. Terus jangan sampai tercemar oleh serangga dan tikus tadi, ya. Gunakan air bersih. Di kategori air bersih ini tentunya airnya sudah jika dilakukan pemeriksaan dia memenuhi standar parameter air bersih, ya. Oke, cemaran kimia masih biasanya mengandung, tadi saya bilang pestisida, kan, mungkin dari pupuk atau pembasmi hama yang digunakan untuk membasmi hama di perkebunannya atau di pertaniannya. Bahan pembersih, hati-hati, ya. Ini bisa terjadi karena pada saat mencuci tidak bersih, tidak dibilas dengan bersih, akibatnya bahan-bahan pembersih masih tertinggal di dalam, seperti klorin gitu, ya. Klorin ini secara medis tidak begitu berbahaya jika hanya sedikit. Paling banter kalau orang yang terbiasa dia pasti mules, diare dia. Tapi bukan diare karena bakteri, tapi karena memang dia tidak kuat khususnya perutnya terhadap si klorin tadi. Beda kalau klorinnya diminum, itu bunuh diri namanya, ya. Minum Baiklin itu bunuh diri, kan, itu kan klorin juga. Tapi jika klorin masih mengandung di atas 50 ppm, itu biasanya paling tinggi itu dia pasti akan diare karena perutnya nggak kuat.
Terus minyak pelumas ya, pada saat distribusi, ini hanya beberapa contoh ya, bisa terjadi pada saat distribusi, jangan sampai kendaraannya dipakai untuk kegiatan lainnya gitu ya. Logam berat ini biasa dari makanannya, contoh tadi adalah kasusnya Teluk Minamata, memang sudah bawaan dari si ikan yang tercemar oleh logam berat di perairannya. Racun alami seperti jengkol ya, jengkolat. BTP ini bahan tambahan pangan ya, bukan Basuki Cahayapurnama. Ini bahan tambahan pangan yang digunakan melebihi ambang batas yang diperbolehkan. Terus bahan berbahaya yang digunakan seperti formalin untuk pengawet, boraks untuk pengenyal, warna tekstil merah itu biasa gunakan vitamin B, kuning itu pakai methanol yellow biasanya. Sebenarnya itu antek ya. Cemaran dari bahan kemasan pangan. Jadi migrasi tadi yang saya bicara, terjadi migrasi bahan kimia atau racun dari kemasan ke makanan. Jika kemasan yang digunakan bukan jenis terapangan. Nah, saya bilang tadi yang tanda sekel 2, sekel 4, gunanya sekel 1. Sekel 1 itu contohnya botol mineral. Mineral hanya sekali pakai. Begitu teman-teman isi pakai air panas atau air hangat, bahan kimia di kandungan plastik botolnya akan ikut larut ke dalam air, terus kita minum. Itu namanya migrasi. Ya, pewarna-pewarna ini hati-hati, biasanya lontong ya, lontong dipencet-pencet. Logisnya kan namanya lontong tuh nasi ya, dipencet tuh harusnya hancur. Begitu lontong dipencet kok kenyal kayak megang bola bekel, itu dikhawatirkan, saya nggak bilang semua ya, dikhawatirkan itu mengandung boraks, makanya kenyal. Tahu itu kalau logisnya kita tekan itu dia akan pecah. Ini kalau tahu dipencet tapi kok nggak pecah-pecah, kok membal-membal, itu biasanya boraks. Atau ikan kita belanja di pasar, ikannya kok tidak ada lalat yang mau hinggap, itu biasanya udah berformalin ikannya. Ini racun alami, ada asam cyanida. Nah ini cyanida nih. Ini habis belajar ini nanti dipakai buat bunuh orang lagi nih, kayak Jessica ya. Jadi ada cyanida itu ada, atau HCN itu ada di dalam, merupakan racun alami di dalam singkong. Ya. Jadi pada saat teman-teman potong singkong ada warna biru ya di sekitaran singkong, begitu direndam di air, itu adalah cyanida. Jadi pastikan untuk bahan-bahan singkong cuci dengan bersih sebelum dilakukan pengolahan. Ya, ini singkong warna biru, bahkan ungu, biasa sampai hitam. Berarti kalau udah hitam tuh tinggi sekali. Ya, pada bagian singkong yang teriris. Rendam singkong dalam air, karena cyanida itu pada prinsipnya larut dalam air, makanya digunakan untuk melarutkan dicampur dalam kopi cyanida, gitu ya. Karena dia larut dalam air sehingga tidak ketahuan. Jengkol nih, suka makan jengkol nih, jangan banyak-banyak, nanti kejengkolan katanya ya, karena ada asam jengkolat dalam jengkol secara alami yang menyebabkan kristal pada saluran kemih, jadi akibatnya susah buang air kecil. Ya. Kebanyakan makan jengkol bisa bikin kembung itu, terus sulit buang air kecil karena setelah terbentuk kristal di saluran kandung kemih tadi. Ini kan buntal, orang Jepang itu ada menu ikan buntal, saya juga salut, tapi jujur aja saya sendiri nggak berani kalau dikasih, walaupun orang Jepang yang masak. Jadi ikan buntal itu racun itu sangat toksik, sangat beracun. Ya. Jadi umumnya di bagian hati, bagian atau telur ikannya dan saluran cerna si ikan buntal ini racun itu berada. Ya, gejala-gejalanya itu bisa mual, muntah, mati rasa pada rongga mulut, terus gangguan saraf. Ya. Terus ya saraf kena saraf pernafasannya, gagal nafas. Ini kelumpuhan karena mati rasa tadi sampai kematian karena sulit gagal nafas tadi dan serangan jantung. Gagal nafas, jantung kurang asupan oksigen, akhirnya gagal jantung, itu disebut dengan serangan jantung. Pemasakannya, pada prinsipnya pemasakan itu tidak dapat menghilangkan racun pada ikan. Dan sampai saat ini racun ini belum ada penawarnya. Jadi yang saya lihat, saya pelajari dari kokinya Jepang itu, pada saat masak, mengolah ikan buntal, dia sangat hati-hati mengeluarkan hati, telur, dan saluran cernanya.
jangan sampai pecah. Kalau pecah berarti semua daging ikannya tercemar oleh racun tetrodotoxin ini. Jadi begitu pecah mencemari seluruh daging ikannya. Makanya dia memprosesnya sangat hati-hati untuk membuang ketiga bagian ini. Tapi kalau saya sih nggak berani, saya jujur aja. Risikonya tinggi itu. Memang orang Jepang suka yang nyerempet bahaya kali ya. Logam berat ada merkuri, timbal, kadmium, arsen, tembaga, seng, dan timah. Biasa sih dalam air ini. Dalam air, sumber airnya itu tercemar. Mungkin air bakunya seperti di Kalimantan Barat. Air Sungai Kapuas itu dijadikan air baku untuk air pump. Ternyata air Sungai Kapuas sudah tercemar limbah merkuri yang sangat tinggi akibat dari pembuangan limbah perusahaan plywood, kayu lapis yang ada di sepanjang tepian Sungai Kapuas, seperti itu ya. Jadi ikan yang mengkonsumsi itu otomatis mengandung merkuri dalam dagingnya. Terus dari alat masak tadi yang saya bilang tadi berbahan tembaga gitu ya, begitu kena panas dia larut, bereaksi mengeluarkan racunnya sehingga masuk ke makanan, atau bahan pengemasnya wadah makanannya ya, ingat tadi sesuai dengan kodenya, jangan kode tidak terapangan kita gunakan, berbahaya sekali, kantong plastik, styrofoam tadi ya. Terus dari pewarna tekstil, ini biasanya biar murah, pewarna makanan mahal Pak, pakai yang murah meriah aja, pewarna tekstil Rhodamin B, Methylene Yellow, itu sebenarnya kalau kita bilang tuh one-tech, bahasa umumnya dibilangnya pewarna tekstil. Sebentar ya, saya sambil cas dulu. Jadi kalau makan yang warnanya cerah, hati-hati. Es warnanya cerah banget gitu ya. Anak-anak kan suka tuh yang warna cerah ya. Itu biasanya warnanya Rhodamin B, warna merahnya. Kalau dulu, saya nggak tahu sekarang ya. Kalau dulu kita pernah cek itu kerupuk. Yang cewek-cewek nih, kan suka makan kerupuk mie itu ya. Nah, itu kuningnya itu ternyata kuning one-tech, Rhodamin Methylene Yellow. Itu biasanya kami temukan pada saat pemeriksaan takjil Ramadan. Oke, kita lanjut. Nih, bahan tambahan pangan, misalkan apa ya? Nih, biang gula, yang umumnya biang gula. Atau pengawet asam benzoat. Ini saya pernah didatangin sama penyidik Polda Metro Jaya. Ada salah satu pabrik saus, ternyata dilaporkan oleh masyarakat ya. Waktu itu saya diminta untuk membantu memberikan pendapat dan menguji hasil uji labnya. Ternyata asam benzoatnya sangat 6 kali lipat daripada ambang batas yang diperbolehkan. Jadi teman-teman yang suka makan saus, hati-hati. Ya, ternyata asam benzoatnya itu sangat tinggi, 6 kali lebih tinggi. Ini saya bicara saus-saus botolan yang harganya 3.000 atau 5.000 perak sebotol ya. Itu katanya saus tomat, itu bukan tomat, itu sebenarnya singkong itu. Mending singkong yang bagus, kadang udah singkong busuk. Karena dikasih pengawet asam benzoat, akhirnya awet, seperti itu. Ya. Terus pemanis buatan, apa ya, permen-permen yang anak-anak sekolahan itu, hati-hati juga warnanya juga. Ini formalin borak warna nih, Rhodamin B untuk warna merah, Methylene Yellow untuk warna kuning. Boraks untuk pengenyal seperti bakso, tahu gitu ya. Formalin untuk mengawetkan, biasanya di daging, ikan gitu ya, ayam. Formalin. Biasa di mie basah juga untuk tidak gampang tidak gampang basi apa namanya, berjamur ya, rusak ya. Nah, pakai juga di bakso, tahu, ikan. Nah, selain formalin juga biasa digunakan juga bahan-bahan ini jenis makan ini menggunakan boraks. Nah, sebenarnya formalin itu untuk ngawetin kayu, untuk bikin lem, terus buat anti busa, untuk bikin plastik, bikin cat, bikin kertas, bikin karpet. Yang paling ekstrim adalah untuk ngawetin mayat atau organ tubuh. Bagi teman-teman yang biasanya
kebudayaan dan kepercayaannya yang biasanya memang butuh pengawetan jenazah orang tua, saudara itu ya. Dalam upacara adat itu kan biasanya harus diawetkan, nah itu menggunakan formalin. Ya, bayang nggak untuk ngawetin jenazah kita makan gitu. Tapi kalau memang pengen awet muda ya silahkan makan minum yang berformalin, kan awet semua tuh, khususnya awet gitu ya, awet muda. Jangan ya, itu bahaya. Ini ciri-ciri yang berformalin untuk mie basah tidak rusak. Nah itu tadi saya bilang kan dia pakai formalin itu agar tidak mudah basi atau rusak ya, rusak atau apa ya bahasanya basi gitu kali ya. Nah nih di suhu kamarnya kan suhu danger zone-nya, dia nggak rusak. Sampai 15 hari pada suhu 10 derajat ditaruh di kulkas. Ya bayangkan, mie bisa 10 hari itu kan sudah mencurigakan. Ya, dia agak baunya menyengat. Kita cium tuh bau formalin. Formalin tuh baunya tajam sekali. Dan nggak enak sekali. Nah, dia nggak lengket, mengkilap biasanya dibanding sama mie normal. Saya mohon maaf nih, pengalaman saya waktu memeriksakan sampel makanan, saya nggak bilang semua ya, tetapi yang saya ambil saat itu di Jakarta Pusat, mie soto Bogor itu ternyata formalinnya positif semua. Yang saya ambil ya, saya nggak bilang semuanya ya. Jadi suka makan mie soto mie Bogor, hati-hati lihat. Kalau mie-nya mengkilap, kan bilangnya mengkilap tuh. Nih, mengkilap gitu kan, yang kayak dikasih pomade gitu ya. Dikasih pomade tuh mie kayak rambut mengkilap, mending jangan. Ya, saya nggak bilang pasti, tapi mending jangan. Dan dia lalat nggak mau hinggap. Kalau kita mau tahu pengawet itu ada apa tidak di suatu makanan, misalkan kita makan pecel lele gitu ya, potong aja tuh lele sedikit, kasih sama kucing yang bisa di bawah lantai itu, di bawah meja kita makan. Kalau si kucing aja nggak mau makan, itu berarti ini sudah mengandung pengawet. Tapi kalau lele saya yakin, biasanya kan lele itu kita makan, kita pesan dalam keadaan hidup ya, lelenya baru dimasak di situ. Tapi nggak juga sih semua kucing mau makan lele, karena saya biasa makan di pecel lele juga kucingnya nggak mau, kalau dikasih kepalanya gitu, maunya dagingnya gitu ya. Kebiasaan kali kucingnya. Tahu juga sama, tidak boleh rusak ya. Padahal suhu kamar, suhu danger zone. Suara saya kedengaran teman-teman? Dengar, Pak. Dengaran, Pak. Oke, lanjut ya. Dengar, Pak. Dengar jelas, Pak. Nah, tahu terlampau keras. Tahunya kan tadi karena kalau normal tahu itu kita pencet gitu, dia tuh akan pecah gitu loh. Merekah gitu ya. Ini enggak, kenyal aja gitu ya. Kenyal terus, nah itu berarti sudah diformalin. Tentunya baunya menyengat sama dengan bakso juga. Oke, ini ikan ya. Kalau pilihlah yang yang dihinggapin lalat, karena berarti kalau dihinggapin lalat dia masih segar. Kalau nggak dihinggapin lalat berarti dia udah nggak bagus ya. Termasuk ikan asin, termasuk ayam ya. Ini ada apa? Tidak dihinggapin lalat ya. Baunya menyengat, teksturnya dia kan kencang. Karena kalau namanya daging yang masih segar itu tentunya dia akan kenyal gitu ya, bukan keras ya, bukan kencang, tapi masih kenyal gitu. Warnanya juga warnanya cerah, bukan kusam. Nih, boraks atau bleng atau pijer biasa bahasa orang Jawa ya, teman-teman dari Jawa, atau air ki. Nah, ini biasanya di lontong kan. Jadi ini sebenarnya untuk antiseptik, pembunuh kuman, untuk ngawetin kayu juga, untuk ngusir kecoa juga, untuk pembersih juga. Ya, biasa disalahgunakan dalam bakso, cilok, lontong, saya bilang tadi ya, otak-otak, kerupuk, mie basah, pisang molen, mie basah, pisang molen, lemper, buras, somai, ketupat, tangsit, dan lain-lain. Supaya apa? Supaya kenyal. Ya. Jadi kalau beli lontong dipencet-pencet, kalau dia kenyal membal kayak karet, jangan ditanya sama si emak, mak pakai ini ya, pakai boraks ya, nanti si emaknya marah. Enak aja lu tong katanya, emak nggak pakai boraks. Terus emak kenapa nih kenyal? Emak nggak pakai borak, tapi emak pakai bleng katanya, sama aja, blengnya boraks. Emak pakai pijer ya, pijer itu juga boraks ya. Biasanya karena bahasa lebih awam, dia nggak tahu kalau ada bahasa penyebutan itu adalah boraks gitu ya. Taunya pakai erki, pakai pijer gitu saja. Ini ciri-cirinya
kenyal, karena dia memang untuk mengenyalkan, ya. Biasanya warnanya pasti yang dikasih pengawet itu akan berubah warnanya. Dia tidak normal warnanya. Dia coklat tapi ada keputihan gitu. Lontong juga kenyal, kerupuk renyah. Tapi kalau begitu kita gigit, di lidah kita tuh rasa apa ya? Getir gitu loh. Pedar gitu bahasanya, apa ya bahasanya? Getir gitu, kayak dibilang pedas enggak, tapi di lidah kita tuh ada berasa, di ujung lidah kita tuh. Itu biasanya mengandung boraks. Pewarna ini, rhodamine B, biasanya digunakan untuk pewarna tekstil dan kertas serta cat. Kebayang kita makan makanan yang punya mengandung bahan cat di dalamnya. Ini kerupuk, es mambo, ya, untuk mewarnai itu biasanya apa ya? Sirup sama gulali. Ya, karena ini harganya murah, dipakainya bisa banyak. Ya, biasanya memang di kelas bawah, tapi kita secara nggak langsung bisa tertipu karena mungkin kita membutuhkan bahan-bahan itu, misalkan bikin suatu bahan makanan dengan menu ada kerupuknya, itu hati-hati ya. Ini jika dikonsumsi terus-menerus dalam jangka panjang menyebabkan kanker. Jadi gini teman-teman, saya mau tekankan, yang namanya pencemaran kimia itu bedanya dengan pencemaran mikrobiologi. Mikroba itu, jika mikroba itu langsung, misalkan nih, ini air kotor nih, kita ambil, kita minum, kita langsung mulas di situ. Tunggu 15 menit, pasti mulas. Tapi kalau kimia nih enggak, dia akan terakumulasi dalam tubuh, menumpuk dalam darah, akibatnya 10 tahun kemudian atau kanker. Gitu. Ya, jadi itu bedanya. Kalau kimia itu akan akumulasi dalam tubuh kita, dalam darah kita, baru akan menimbulkan efek beberapa saat ke depan, 5 atau 10 tahun ke depan. Tapi kalau mikrobiologi, kita makan, kita konsumsi saat itu, tunggu 15 menit, 30 menit, pasti kita langsung merasa efeknya, mulas. Gitu. Ini pewarna kuning, methanol yellow, wantek, sepuhan, biasanya disalahgunakan untuk kerupuk. Kerupuk mie yang saya bilang tadi, mie yang warnanya terlalu mencolok ya, dan pangan jajanan yang berwarna kuning, entah itu es mambo, entah itu apa ya, pokoknya kuning lah. Nah, sebenarnya dia gunaannya untuk pewarna sintetis pada industri tekstil dan cat. Jadi untuk mewarnai baju, wantek sama cat itu pakai methanol yellow sebenarnya warnanya. Sama dalam jangka panjang menyebabkan kanker juga. Ini ciri-ciri pangan dengan pewarna non pangan. Jadi bukan bahan pangan ya. Ini pewarna yang seperti tadi, methanol yellow dan rhodamine B. Warnanya mencolok dan cenderung berpendar warnanya. Kan kayak di bawah ini kan gambar-gambarnya kan mencolok sekali warnanya. Jadi terus dia tuh akan memberikan warna titik-titik warna karena dia tidak akan pernah homogen pada saat diolah. Kayak apa ya? Pernah kali ya. Tapi teman-teman sekarang udah nggak pernah kali ya. Kalau yang pernah ngeblau baju putih, dulu kan biar baju putih biar tidak berubah warna ke kuning tuh agak kelihatan tetap putih dan tapi agak ada lapisan birunya, itu kan pakai blau tuh, blau baju tuh, blau cuci itu. Nah, pada saat ngeblau baju itu kan kadang-kadang nggak rata biru, tapi ada titik-titik birunya gitu. Nah, seperti itu tuh di kerupuknya itu ada titik-titik. Karena tidak pada saat diolah dia tidak akan homogen. Ya. Nah, ini pencegahnya perhatikan kemasan. Sekali lagi kita harus teliti, kita harus cermat dalam membeli atau menerima distribusi pangan atau bahan pangan yang untuk diolah. Ya. Jangan gunakan kemasan styrofoam atau plastik kresek karena itu adalah non food grade, ya, non terapangan. Nah, karena panas yang diakibatkan dari si panas yang ada mengakibatkan si plastik atau styrofoam itu bereaksi. Terjadilah migrasi tadi, perpindahan komponen kimia dari wadah ke pangan. Ya, dari si styrofoam ke bakso, misalkan ditaruh bakso atau mie ayam, dari kantong plastik kresek hitam ke bakso yang ditaruh di situ. Ya, itu umumnya karsinogen. Karsinogen itu penyebab kanker. Ya, jangan plastik kresek jangan digunakan untuk mewadahi bakso atau styrofoam untuk mewadahi saluran panas. Ya, ini salah satu upaya mencegah kimia agar tidak mencemari makanan kita. Nah, terakhir, jadi amankan pangan dan bebaskan produk dari bahan berbahaya, biologis, kimia,
fisik dan bahan berbahaya berupa BTP yang tidak sesuai ambang batas penggunaan. Saya rasa demikian Pak Sukadi, materi bahan penyegar makanan dari saya. Saya kembalikan Pak Sukadi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Sukadi, Pak.